Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai menggunakan WA Business mulai dari menginstal sampai mengisi katalog. Nah, sebelum saya mulai, saya cerita sedikit bahwa apa sih bedanya WA biasa dengan WhatsApp Business. Ya, sebenarnya WhatsApp biasa yang kita pakai sekarang dengan WhatsApp Business adalah sama persis. Cara chatnya, cara penggunaannya itu sama persis. Bedanya kalau di WhatsApp Business, kita bisa menambahkan deskripsi di WhatsApp bisnis kita lebih detail tentang siapa kita atau siapa bisnis kita bisa mengisi katalog, mengisi alamat, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita biasa chat dengan orang menggunakan WhatsApp biasa yang mereka hanya mengenal kita dari nomor telepon, yang di-save ke nomornya mereka kalau kita menggunakan WhatsApp bisnis, mereka bisa melihat siapa kita punya produk apa saja, mereka bisa melihat alamat kita di mana. Sehingga bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan WhatsApp untuk keperluan sehari-hari maupun untuk berbisnis, saya menyarankan untuk mulai mengupgrade atau berpindah ke WhatsApp bisnis agar juga bisa menggunakan produk kita lebih luas. Bagaimana langkah-langkah awalnya? Kita ikutin tahapan-tahapannya ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai tahapannya untuk WhatsApp bisnis. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memiliki ini. Ini adalah WhatsApp regular atau WhatsApp pribadi yang bisa kita gunakan. Nah, sebelum kita beralih ke WhatsApp bisnis, saya menyarankan untuk melakukan update terakhir aplikasi WhatsApp yang Bapak Ibu miliki. Tujuannya adalah dengan aplikasi WhatsApp yang terakhir, nanti proses pemindahan ke WhatsApp bisnis akan lebih mudah. Kita bisa masuk ke Play Store, lalu kita tulis di sini WhatsApp. Ya, tampilan Play Store bisa jadi agak berbeda tergantung dari Android yang Bapak gunakan, tapi kurang lebih sama caranya. Nah, kalau ini sudah tertulis open, maka WhatsApp ini sudah terupdate, karena tadi malam saya sudah update ya. Tapi kalau belum terupdate, maka di sini tulisannya akan update. Kalau misalnya update, Bapak Ibu tinggal klik aja update, nanti otomatis WhatsApp-nya sudah terupdate ya. Tinggal klik aja di situ. Nah, dengan catatan anggap aja sudah terupdate ya Bapak Ibu, kita kembali lagi di sini, maka ini adalah WhatsApp yang sudah terupdate ya. Nah, lalu kita akan menginstal WhatsApp Business. Walaupun sebenarnya WhatsApp yang sudah terupdate ini akan memudahkan untuk memindahkan chat, memindahkan grup Bapak Ibu ke WhatsApp Business, tapi saya menyarankan juga karena saya yakin Bapak Ibu akan khawatir kehilangan chat lama atau mungkin khawatir nanti akan hilang dari grup-grup yang Bapak Ibu sudah tergabung. Jadi saya menyarankan untuk tetap melakukan backup. Caranya adalah kita masuk ke WhatsApp. Ya, kita masuk ke WhatsApp. Nah, di sini kita masuk ke setting. Lalu kemudian setting atau setelan ya. Nah, nanti cari ke di sini ada chat. Tulis chat. Lalu kemudian chat backup. Kita pilih chat backup ini. Nah, backup ini harus terhubung dengan emailnya Bapak Ibu. Jadi kalau belum punya email harus punya Gmail dulu. Nanti daftarkan dulu di sini. Jadi ada Google account-nya. Nanti kalau ini belum ada ya, tinggal add account. Nah, nanti akan terhubung. Ini akan terhubung ke email yang mana atau daftarkan atau sambungkan dengan email yang mana. Saran saya menggunakan email Gmail. Coba kita lihat dulu. Nah, kita harus sign in di sini menggunakan email Gmail. Anggap aja ini sudah. Ya. Biasanya kalau saya akan ada beberapa email, maka ada beberapa pilihan. Saya pilih yang Gmail. Ya. Saya pilih yang Gmail, lalu kita klik backup di sini. Klik backup. Pastikan backup ini sudah 100%. Nanti backup ini memang akan tersimpan di Google Drive. Jadi aman. Walaupun seperti yang tadi saya bilang bahwa jika WhatsApp-nya adalah versi yang terakhir, nanti pada saat kita merubah atau berpindah ke WhatsApp bisnis, sebenarnya kita tinggal klik OK aja untuk memindahkan semua data, semua chat, termasuk grup. Jadi nggak usah khawatir kita ketendang dari grup ya. Jadi kita akan berpindah ke WhatsApp bisnis tanpa harus mengcopy atau merestore lagi file lamanya. Tapi ini hanya untuk jaga-jaga saja. Karena saya yakin beberapa teman-teman lupa membackup, walaupun chat itu sangat penting buat kita. Jadi sebaiknya kita jaga-jaga untuk tetap di backup. Dan pastikan ini sampai 100%. Nah, untuk memastikan 100% adalah sudah kembali ke sini dan lihat jamnya. Apabila jamnya ini sesuai dengan jam backup selesai, itu maka sebenarnya backup sudah
aman, sudah semua data sudah tersimpan di Google Drive. Oke. Nah, kemudian karena kita sudah punya backup dari WhatsApp ini, maka kita sekarang akan memulai untuk menginstal WhatsApp Business. Betul Bapak Ibu, WhatsApp Business itu aplikasinya berbeda dengan WhatsApp yang ini, ya, walaupun cara penggunaannya sama. Caranya gimana? Kita masuk ke Play Store, lalu search, kita pilih WhatsApp Business, lalu kita pilih install. Dan kita tunggu sampai installnya selesai. Nah, ini installnya sudah selesai, kita bisa langsung klik open di sini. Nah, ini adalah tampilan WhatsApp Business, Bapak Ibu. Logonya ada B-nya. Jadi kalau tadi WhatsApp ada logo B-nya, ini ada logo B-nya. Lalu kita setuju dan lanjutkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan nomor yang sama, maka tinggal ngeklik ini. Karena ini adalah nomor yang tadi saya gunakan di WhatsApp pribadi. Biasanya banyak yang bertanya, bagusan pakai nomor yang sama atau yang berbeda? Kalau saya sih menganjurkan menggunakan nomor yang sama. Karena sebenarnya WA bisnis dan personal ini sama, bedanya WhatsApp bisnis ini ada keterangan lebih detail tentang kita atau bisnis kita, atau ada katalog produk-produk kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari pasar lagi, tapi karena di WA yang lama sudah punya, orang-orang sudah menyimpan nomor lama, mereka malah bisa menjadi pasar kita dengan melihat produk-produk kita di WhatsApp bisnis. Jadi saya menggunakan nomor yang sama nih. Ya, saya gunakan nomor sama, saya gunakan nomor yang saya biasa pakai di WA personal. Nah, ini dia. Kalau WhatsApp-nya adalah yang sudah terupdate, maka otomatis ada pertanyaan ini. Kita tinggal ini adalah memudahkan untuk membawa seluruh chat, termasuk grup dan lain sebagainya, ke WhatsApp Business. Jadi nanti WhatsApp Business akan sama persis dengan WhatsApp yang kita miliki sebelumnya. Ya, jadi saya tadi klik continue, saya setuju. Ini juga saya setuju. Lalu kita tunggu. Nah, sedang mentransfer dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis. Ini kita tunggu berapa lamanya, tergantung dari berapa banyak chat yang sudah tersimpan atau chat yang ada di WhatsApp pribadi sebelumnya. Oke, nah ini sudah selesai, bahkan gambar juga ini masuk juga. Nah ini saya misalnya, karena saya berbisnis gitar, saya tulis namanya Strand of Guitar. Dan nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti jika ada teman-teman yang sudah menyimpan nomor Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu, misalnya namanya Pak Budi, itu sudah disimpan di nomor handphone temannya, ya namanya nggak akan berubah, tetap Pak Budi gitu. Tapi nama ini akan muncul pada saat masuk di WhatsApp bisnis kita. Kategori kita harus pilih, karena saya jualannya gitar, saya nggak ada pilihannya. Saya pilihnya arts, karena itu barang seni, ya. Lalu saya pilih next. Lalu mereka akan mencoba men-setting dulu WhatsApp bisnisnya. Nah, sudah selesai, lalu di awal seperti biasa WhatsApp akan menanyakan apakah mau di backup ini berapa lama sekali. Kalau saya sih menyarankan bisa daily atau weekly atau monthly, saya sih menyarankan di bulanan atau misalnya mingguan juga boleh ya. Kita pilih mingguan. Sorry. Kita pilih mingguan, karena tadi saya beberapa email, saya cari yang Gmail. Oke. Lalu selesai. Nah, kita mulai akan mengisi deskripsi tentang bisnis kita dan membuat katalog. Ya, kita coba klik explore di sini. Nah, kita mulai dari, kita akan bahas mengenai dua ini ya Bapak Ibu ya, mengenai bisnis profile dan katalog. Sisanya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Yang pertama adalah bisnis profile. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa pilih gambarnya yang sekiranya sesuai dengan bisnisnya Bapak Ibu. Kita bisa edit, klik di kanan atas,
namanya tadi karena sudah saya tulis ya. Lalu ini bisa dipilih, klik di sini, misalnya edit, pilih dari galeri misalnya ya. Dari galeri kita pilih yang mana. Misalnya kalau saya tetap memilih yang ini, yang tadi misalnya ya udah saya pilih ini gitu ya. Udah simpan. Lalu kemudian profil sudah, lalu nama kalau Bapak Ibu mau ganti, lalu deskripsi. Deskripsinya adalah misalnya saya tulis bisnisnya adalah service gitar ini adalah apa ya, menerima order gitar sesuai spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini misal aja ya. Oke. Lalu alamatnya kita bisa tulis Surapati nomor 153. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki Google My Business, biasanya ini langsung bisa kedetek sama mereka. Coba ya, save lokasi. Nah, ini adalah alamat saya yang akurat, yang lebih detail. Kenapa bisa ada? Karena ini sudah terdaftar di Google My Business. Jadi saya tinggal update aja di sini. Oke, nanti lokasinya dia akan menentukan lokasi tepat di titik di mana tempat bisnis saya berada. Saya pilih selesai. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya Google My Business, tulis saja alamatnya, nanti lokasinya ini diklik, lalu kemudian dititik sendiri. Jadi si titik merah ini diarahkan sendiri ya. Gitu. Kalau ini tadi Arts and Entertainment itu adalah kategori bisnis. Nah ini silakan dipilih yang mana. Gitu. Karena tadi ini pilihannya, karena tadi saya nggak ada, musical instrument nggak ada, maka saya yang paling dekat adalah saya pilih ini. Oke. Sorry, saya belum klik ya. Oh, ini dia. Nah, dah. Kan? Nah, jam. Jam ini perlu sekali ditulis agar mereka yang membuka WhatsApp bisnis kita mengetahui jam kantor kita atau jam operasional kita. Ya. Nah, ini kita bisa tulis bisa pilih 3. Kalau yang 2 yang di bawah ini always open, artinya 24 jam. Kita tidak pernah libur. Atau by appointment only, berarti kalau untuk mau berbisnis dengan kita, mau belanja atau mau apapun harus melalui janjian dulu. Kalau saya pilih yang ini, open for selected hours. Nah, misalnya Minggu saya tutup, ya, jadi ya sudah, kita biarkan tutup. Senin buka, saya isi. Bukanya misalnya dari jam 9 sampai jam 5 misalnya, sampai jam 5. Oke. Begitu juga dengan Selasa, saya juga isi sama Rabu, saya juga isi sama Kamis, jamnya sama, Jumat, jamnya sama, Jumat mungkin setengah hari, misalnya cuma sampai jam 3, gitu. Ya. Sampai jam 15 ya. Ini salah. Terus Indonesia sampai jam 17. Ini juga sama sampai jam 17. Kita juga tadi bukan jam 5. Ini kalau jam 5 jadinya jam 5 pagi ya. Jam 17. Ya. Jam 17. Oke. Lanjut. Misalnya, Sabtu saya cuma sampai jam 12 aja. Udah. Nah, oke. Jam ini juga nanti berfungsi kalau untuk kita menggunakan fasilitas WhatsApp bisnis untuk auto replay. Cuman nanti kita nggak akan share di sini hari ini ya. Kita kembali, jadi jam, kita cek lagi. Ya, jadi jam kerja operasional yang saya tulis di sini adalah Minggu libur, Senin jam 9 sampai jam 5, terus sampai hari Jumat cuma jam 9 sampai jam 3, dan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Nah, email ini saya bisa masukkan, misalnya, nah, lalu kemudian, ini adalah website ya, karena saya punya website, saya masukkan website. Tapi saya sarankan, kalau Bapak Ibu tidak punya website,
ini juga bisa dialamatkan ke yang lain. Misalnya, kalau Bapak Ibu sudah tahu Linktree, menggunakan Linktree. Tapi kalau tidak tahu, bisa alamatkan alamat Instagram juga boleh. Jadi, Bapak Ibu masuk ke Instagram, alamatnya apa, lalu alamat akunnya apa, taruh di sini. Yang bisa diklik ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya adalah bukan account Instagramnya, bukan, tapi yang bisa diklik. Jadi alamat Instagram secara panjangnya. Biasanya ada TPS instagram.com apa namanya. Ya, oke. Nah, ini adalah status yang biasa muncul. Nah, ini juga bisa ditulis apa aja. Misalnya, ini beda dengan deskripsi ya. Kalau ini status aja yang udah dibaca. Misalnya, reorder. Kalau misalnya saya makanan ya, saya tulis bolu kukus. Misalnya, karena Bapak Ibu mau bikin bolu kukus misalnya. Tinggal save. Ya. Sudah, ini tampilan ini sudah selesai. Lalu, sorry, ini belum saya save ya. Ini klik di sini Bapak Ibu, save. Oke, semuanya sudah tersimpan. Ya, sudah tersimpan. Jadi, nanti mereka akan bisa melihat foto, ya, lalu kemudian mereka tahu bahwa ini adalah akun bisnis. Lalu sebenarnya apa sih di dalam ini? Apa sih sebenarnya bisnisnya? Oh, ternyata ini adalah orang jualan gitar ya. Ternyata bisa bikin gitar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Oh, ini alamatnya. Bisa diklik. Ini kalau diklik bisa tersambung ke Google Maps kalau dari sisi customer yang ngeklik ya. Oh, ini adalah kategorinya. Lalu sekarang ini hari Rabu. Jadi ini pada saat video ini dibuat, hari Rabu jam 9 sampai jam 17 buka. Kalau nanti malam, ya, nanti malam di luar jam operasional ini kami membuka atau kita membuka WhatsApp bisnis orang lain yang jamnya adalah di luar jam ini, maka langsung tertulis sudah tutup. Gitu. Jadi kita tahu bahwa bukan jam sekian sampai sekian dan saat ini pada saat dibuka malam itu sudah tutup. Ya. Jadi ini adalah kategori apa bisnisnya sudah profilnya sudah terisi dengan baik. Lalu kemudian fase kedua yang paling menarik dari WA Bisnis adalah ini, katalog. Nah, katalog ini kita diberi kebebasan untuk membuat katalog atas produk, Bapak Ibu. Caranya gimana? Tadi kita klik katalog, kita coba aja ya, dengan add item, kita klik. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan image. Jadi foto-fotonya Bapak Ibu sudah harus siapkan dulu sebelumnya. Jadi saya juga sudah siapkan, karena saya punya beberapa jenis gitar, saya coba masukkan dulu gambarnya, saya sudah siapkan di galeri, misalnya, nah saya punya gitar ini nih, namanya The Emperor, ya. Nah ini, kalau ini bagus nih kalau dibuat di cover, jadi saya pakai ini buat cover depan, lalu kemudian saya tambahkan lagi, ini maksimal sampai 10 gambar. Ini, saya tambahkan lagi, ini, misalnya saya tambahkan 2 lagi ya. Oke, jadi ada 4 gambar cover dan 3 gambar di belakangnya. Oke, nah gitarnya namanya adalah The Emperor. Harganya adalah 4.675.000. Pakai titik. Ya. Nah, kalau kita mau menambahkan detail lagi, kita bisa tulis di sini. Gitar ini sudah termasuk dengan hardcase dan sudah menggunakan, misalnya ya, menggunakan spesifikasi premium alias part yang digunakan sudah part yang terbaik. Link ini juga kita bisa masukkan, misalnya link Tokopedia atau link website kita yang terkait dengan gitar ini lebih detail, ya, atau link yang lain. Kalau saya coba masukkannya ke website. Ini misal aja ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti orang akan bisa sehingga orang akan bisa klik ini langsung masuk ke website kita. Item kode kalau memang
produknya Bapak Ibu ada kodenya silahkan diisi, tapi kalau tidak ada kodenya tidak perlu diisi ya. Lalu kita klik save. Nah, kita sudah punya satu katalog nih Bapak Ibu ya. Nah, di katalog ini nanti orang bisa melihat produknya dan detailnya seperti ini. Nah, misalnya oh ternyata si UKM ini pas dibuka web bisnisnya oh ada ini ya, coba lihat di kanan ke kananin, oh ada gambar gitar ini, dia ada oh judul apa nama gitarnya ini, harganya ini, dan keterangannya adalah ini, dan saya bisa klik. Ini bisa klik juga di YouTube. Jadi kalau misalnya saya arahkan ke YouTube agar bisa ada video detail atau sound sample, suara contoh suara itu bisa di sini ya. Oke, kita dapat satu katalog. Kita coba bikin katalog yang kedua. Tambahkan dari galeri. Misalnya saya mau gitarnya yang apa ya? Nah, misalnya gitar ini nih, gitar The Tripper nih. Tuh. Oke. Oh, ini saya yang gede, saya jadikan cover di depan. Nah, saya tulis namanya The Tripper Travel Guitar Airway Series. Oke, harganya adalah 3.300.000. Gak pakai titik ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu saya tambahkan beberapa gambar lagi. Soalnya ada series yang ini. Lalu ada juga yang mana ya? Oke. Ini gitu ya. Sebenarnya bisa lebih ya. Tapi kita cukup segini aja. Nah, misalnya ini gitar ini cocok untuk menemani perjalanan dan bisa dimainkan dimanapun serta kapanpun. Misalnya untuk pembelian gitar ini mendapatkan bonus tas dan earphone misal ya. Lalu link juga sama, link bisa kita kasih YouTube, link YouTube kita bisa kasih alamat website. Kalau saya misalnya saya coba menggunakan seperti tadi, masuk ke website ya. Oke, lalu kalau perlu ada kode kita tulis, kalau nggak perlu ada kodenya kita tidak perlu tulis. Lalu klik save di sini. Oke, jadi sudah ada 2 katalog. Saya coba satu lagi contoh katalog lagi, karena nanti saya akan bedakan gimana cara nge-share katalog ini keseluruhan maupun katalog per series. Ya. Kita coba bikin satu lagi biar nggak bingung ya. Tambahkan lagi image-nya, misalnya saya mau jualan atau saya mau menampilkan hardcase atau koper gitarnya. Ya, kita lihat ya. Oke. Oh ya, saya punya ini buat cover. Lalu saya tambahkan lagi. Ini misalnya ya. Tambah lagi. Ini bisa ada sampai 10 foto. Ini namanya adalah flight case. Karena hardcase ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam pesawat. Ya, harganya adalah 1.750.000. Kita mau tambahkan flight case ini dapat digunakan untuk bepergian jauh, misalnya menggunakan pesawat, dan dijamin aman pada saat dibawa di bagasi pesawat. Misalnya link sama, bisa langsung ke Tokopedia, bisa langsung ke marketplace-nya Bapak Ibu, atau misalnya ke website ya. Lalu item code-nya boleh diisi, boleh tidak ya. Lalu kita klik save. Nah,
kita sudah punya 3 katalog ya Bapak Ibu, dan ini bisa lebih banyak banget ya, bisa. Kita sudah punya 3 katalog nih. Nah, gimana caranya kita nge-share? Nah, share itu bisa 2. Jadi pada saat misalnya, Pak atau Bu, ini saya mau lihat dong foto-foto flight case, atau foto, misalnya ada yang tanya foto-foto tentang travel gitar nih. Saya mau lihat dong, berarti yang dia tanya adalah hanya travel gitarnya aja, satu jenis ini saja. Ya. Maka kita kalau mau memperlihatkan ini saja, bukan semuanya, kita masuk di sini, lalu kemudian kita klik yang gambar ini nih Bapak Ibu kanan atas ya. Kita klik ini, lalu ketemu linknya. Kita bisa klik copy, jadi ini sudah tercopy, ya, atau misalnya kita mau langsung kirim. Misalnya kita kirim nih langsung, yang nanya tadi siapa nih, yang nanya The Tripper Travel Guitar, kita copy, langsung kita pilih, misalnya send-nya kemana, ke sini misalnya, kirim. Nah, otomatis orang itu nanti akan terkirim seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, mereka akan klik ini, lalu mereka akan masuk di alamat katalog kita khusus untuk yang ini, travel gitar. Tapi, kalau kita juga mau mengirimkan katalognya ini secara utuh, jadi orang itu akan masuk ke sini, sehingga orang memilih, oh mau milih yang produk ini, atau produk ini, gimana caranya? Kalau tadi, saya ulang ya, kalau tadi kita masuk, kalau katalognya spesifik salah satu, kita masuk dulu di salah satu yang kita tuju, kita klik link ini. Ya. Tapi kalau mau keseluruhannya, maka kita di luar, ini katalog yang paling luar nih, kita klik di link ini. Nah, sama, kita mau copy boleh, ya, copy lalu kita WA, tolong nih cek aja di sini gitu ya, bisa, ya, atau langsung kirim juga ke sini bisa. Jadi misalnya sama lagi kirim ke sini misalnya, kita tinggal kirim aja. Nanti si orang itu juga akan mendapatkan link ini, begitu diklik, ini beda ya. Kalau C ini katalog nih Bapak Ibu ya, kalau P itu page. Jadi kalau katalog berarti nanti orang kalau klik ini maka akan masuknya di sini, di full ini. Jadi memudahkan kita dalam memperkenalkan produk kita lebih luas. Kenapa ini mudah? Karena tadi Bapak Ibu sudah tahu, lihat bahwa prosesnya mudah. Yang kedua, orang sudah mulai males kalau misalnya kita tanya tentang produknya, lalu yang dikirim adalah foto. Jadi kalau kita ngirim foto itu kan memenuhi memori yang menerima ya. Nah kalau ini tidak, karena mereka itu sebenarnya mereka hanya dikasih link, lalu mereka akan terkoneksi dengan kita, melihat foto produk ini dari link dari kita, bukan fotonya itu kemudian terkirim dan tersimpan di dalam handphonenya si calon customer atau customer kita. Oke, jadi untuk katalog sudah, ya. Jadi ini WhatsApp bisnis yang ini kita sudah punya katalog nih, ya. Nah, sekarang apa lagi? Oke, saya tambahkan satu lagi ya. Sebenarnya masih banyak toolsnya, tapi untuk video ini kita sebenarnya hanya sampai katalog, tapi saya tambahkan satu lagi yang namanya away message. Ini adalah fitur di mana kalau misalnya kita tadi ada jam operasional dari jam 9 sampai jam 5, atau hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 tadi, kalau misalnya ada customer yang WhatsApp ke kita, dan kemudian kitanya sedang tidak di jam operasional, maka akan bisa namanya auto replay. Jadi otomatis WhatsApp ini akan mereplay chat dari customer dengan catatan WhatsApp harus tetap nyala dan terhubung ke internet. Ini contoh ya. Tuh. Nah ini misalnya tulis bahwa terima kasih telah mengunjungi kami. Saat ini kami sudah tutup misalnya, dan akan menghubungi, silakan hubungi kembali juga bisa ya. Silakan hubungi kembali di jam operasional misal. Simpan ya. Nah lalu jadwalnya juga boleh kita pilih, apakah outside of business hour, ini artinya di luar jam kerja yang sudah kita pilih tadi, maka akan terkirim message seperti ini atau pesan seperti ini. Kalau tadi kan kita sudah buat jadwal nih, Senin dari jam 9 sampai jam 17 ya, jam 5
Maka di luar jam itu, maka jika ada orang yang chat akan langsung ter-replay chat seperti ini. Atau kita juga bisa juga always send, itu artinya nggak penting jamnya. Mau jam berapa aja orang nge-replay, jam berapa saja orang mengirim pesan, reply-nya adalah akan selalu terbalas dengan tulisan seperti ini. Ya, ini saya nggak sarankan ya, always ya. Atau custom ini boleh. Ini mau jam berapa aja biasanya. Kalau saya menyarankannya adalah jadwalnya adalah yang outside of business hour, artinya di luar jam operasional akan terjadi auto replay. Gitu. Atau kalau mau menggunakan yang custom, ini hanya untuk jam-jam tertentu aja. Misalnya kayak tiba-tiba ada libur nih, atau cuti bersama. Nah, ini hanya untuk saat itu aja. Jadi selesainya kapan dan kapan gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya nanti di bulan Desember itu ada libur nih, libur Natal tanggal 25, tanggal 24-nya juga ditambah libur, tanggal 26-nya juga tambah libur, maka saya menggunakan yang custom untuk menjadwalkan di tanggal tersebut libur sehingga akan muncul tulisan seperti ini. Tapi kalau di hari biasa silahkan pilih yang outside of business hour. Oke, jadi ini adalah tampilan WA bisnis yang sebenarnya tampilannya sama persis dengan WA yang biasa. Bedanya adalah mereka bisa melihat katalog kita seperti apa? Seperti ini. Mereka akan melihatnya seperti ini. Nah, mereka akan bisa melihat ini. Mereka juga akan bisa melihat katalog kita. Jadi ini adalah tampilan dari sisi pengguna. Ya. Oke. Nah, itulah tadi tahapan-tahapannya, ternyata mudah sekali ya. Sebenarnya masih ada beberapa fasilitas WhatsApp bisnis yang bisa kita manfaatkan. Yang akan saya share di video-video berikutnya. Jadi, silahkan mencoba menginstal WhatsApp bisnis dan memanfaatkan WhatsApp bisnis katalog. Sampai jumpa di video selanjutnya.